Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat Paskah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat Paskah. Puji Tuhan, hari ini kita boleh merayakan sukacita yang besar yang juga dirayakan di sorga, sebab Kristus telah bangkit. Dan lewat kebangkitannya semua kita dibawa untuk menjadi orang-orang yang teguh percaya kepadanya. Tema kita di Minggu Paskah ini adalah dibangkitkan bersama Kristus. Dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Nanti saya akan tambah sedikit, ayat 5 sampai ayat 7. Baik, saya akan bacakan untuk kita. Mari Bapak Ibu kita menyimaknya dalam hati kita. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian teks khotbah kita. Saya tambahkan sedikit, saya bacakan untuk kita ayat 5 sampai dengan ayat 6. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Terpujilah Tuhan yang telah menuntun kita untuk mengenal betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Dan kasih itu dinyatakan bagi kita lewat nubuatan para nabi yang digenapi di dalam kelahiran Yesus Kristus. Yesus yang telah lahir di Bethlehem sesuai dengan nubuatan yang difirmankan. Dan selanjutnya Yesus menunjukkan dirinya di tengah-tengah seluruh dunia ini melalui kehadirannya di tengah-tengah umat Israel. Yesus datang dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, dalam pembaptisan itu jelas sekali dikatakan Allah bersuara dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan.
Nah, setelah peristiwa itu, Yesus memilih murid-murid dan kemudian semakin tersebarlah berita tentang kerajaan Allah yang disampaikan lewat para murid dan juga lewat kita setelah Yesus bangkit dari kubur dan naik ke sorga. Hari ini kita harus bersyukur sebab kita telah bersama-sama dibangkitkan dalam Kristus Yesus. Kenapa teks ini penting? Sebab ternyata sampai hari ini dunia ini masih memunculkan ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang menyatakan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang dapat bangkit dari kematian. Oleh karena itu adalah sesuatu yang tidak mungkin jika Alkitab berita tentang firman Tuhan yang menyatakan bahwa Yesus bangkit dari kematian. Nah, kita tahu ini merupakan sebuah pernyataan dari dunia ini. Dan pernyataan itu juga diulang oleh para orang-orang yang ada di Kolose. Mengganggu pemahaman, pemikiran, iman daripada jemaat Tuhan. Karena mereka katakan bahwa Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya, digantikan sehingga dia sebenarnya tidak mati. Pemahaman itu menjadi sebuah ajaran-ajaran yang mengganggu iman orang Kristen. Bahkan di samping itu lagi ada pemahaman lain yang diajarkan di Kolose yang kita sebut sebagai ajaran sesat oleh Paulus. Karena apa? Untuk menjadi orang yang hidup di dalam Tuhan terkesan harus terlihat sepertinya spektakuler dan berbeda dari pemahaman dunia ini. Salah satunya adalah ada pemahaman yang mengajari jika kita sudah mengenal Tuhan, maka kita butuh pengenalan lain. Apa itu? Kita butuh mengenal malaikat-malaikat Tuhan. Yang kita tahu sekarang ada berapa banyak malaikat yang dicatat dalam Alkitab. Yang berjumpa dengan Maria. Ya, bahkan juga malaikat-malaikat lain. Ada malaikat Mikael. Ya. Bahkan kita sebut ada malaikat yang berjumpa dengan Yakub. Nah, itu semua menjadi salah satu ajaran yang menambahi iman untuk semakin teguh kepada Tuhan. Kalau kita mengenal para malaikat. Bahkan ketika ada ajaran lain lagi yang mengatakan bahwa kita bisa dibawa naik sampai ke tingkat level hidup kita yang berbeda, yaitu sampai ke sorga. Makanya ada sekarang orang yang bercerita bahwa aku pernah naik ke sorga. Kalau sudah ke sorga ngapain lagi balik ke bumi? Ya, sebenarnya tujuan dari Kristus bangkit dari kematian untuk memberitahukan kepada kita bahwa di rumah Bapakku banyak tempat adalah untuk membawa kita bersekutu dengan Dia di sorga yang penuh sukacita itu. Buat apa lagi setelah naik ke sorga lalu kemudian balik lagi ke bumi? Banyak kesaksian-kesaksian demikian yang seolah-olah rohani, tetapi kemudian ada sedikit tanda kutip ajarannya yang kurang membangun iman jemaat. Inilah yang ditegur oleh Paulus. Kenapa kita harus berpikir tentang apa yang menyatakan kebangkitan Kristus dan carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena perkara-perkara bumi apa? Kita tahu kemarin ada tentang pemahaman bahwa hidup ini sementara. Oleh karena itu nikmatilah hidup ini. Makanya ada orang yang jatuh di dalam keinginan nafsu duniawi. Apa yang dicari orang? Lagu anak sekolah Bima mengatakan, apa yang dicari orang? Uang. Manusia mencari harta, mencari uang, mencari kejayaan, mencari kekayaan, mencari popularitas. Tetapi Kristus datang ke dunia ini untuk apa? Untuk mencari manusia berdosa. Saya, Bapak Ibu, kita semua. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Roma 3 ayat 23 dan Roma 6 ayat 23. Dan upah dosa ialah maut. Sehingga tidak ada satupun cara yang bisa dilakukan manusia untuk menyelamatkan dirinya. Kecuali Allah sendiri yang datang untuk menyelamatkan kita. Kita ingat kisah tentang perempuan Samaria dari Yohanes pasal 9 ayat 20 sampai 26. Bahwa Yesus datang khusus untuk menemui perempuan Samaria. Perempuan Samaria tidak pernah berpikir datang untuk menjumpai Yesus. Tetapi Yesus mencari orang berdosa. Mencari orang yang merasa dirinya benar dan tidak berdosa. Seperti perempuan Samaria.
berusaha untuk mengelak pernyataan-pertanyaan Yesus. Menyembah itu bukan lagi harus di Yerusalem itu di Gerizim, tetapi menyembah di dalam roh dan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Kita punya roh, kita punya firman yang diberikan oleh Tuhan sebagai wahyu pernyataan umum. Tetapi banyak orang yang tidak meyakininya. Karena apa? Karena merasa hidupnya hanya tinggal di dunia ini. Padahal Allah memberikan dia roh untuk hidup. Jika Tuhan mengambilnya, maka manusia akan berhenti selamanya. Jadi bukan hidup yang sementara ini, tetapi hidup yang akan selama-lamanya. Itulah kebangkitan yang harus kita miliki, Bapak Ibu Saudara. Sehingga dalam ayat yang pertama ini dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ini sangat jelas sekali. Di mana posisi Kristus? Kalau banyak ajaran sesat di masa itu di Kolose mengatakan bahwa Kristus tidak bangkit, bahwa Kristus tidak benar mendapatkan posisi di mana, ini sangat jelas. Dan kita harus yakin itu. Dan kalau kita mau meyakini posisi keberadaan Kristus bersama-sama dengan Allah, oleh karena itu kita yang sudah memiliki iman dan keyakinan bahwa hanya di dalam Kristuslah kita bisa bertemu dengan Allah, tidak perlu menjadi ragu dan sangsi lagi. Inilah yang harus kita komitmenkan dalam hati kita. Ada 3 hal yang harus kita pahami melalui teks ini. Yang pertama, kita diajak untuk memiliki pemikiran bahwa kita ini sudah dibaharui di dalam Kristus. Nah, ketika kita menerima baptisan, di situ ada kuasa dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kebangkitan Kristus itu akan membawa kita bersama-sama dengan Dia. Sehingga apa yang kita miliki itu akhirnya bisa menjadi sebuah sarana bagi kita untuk mengenal Dia. Hidup kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Ketika kami mengunjungi jemaat kami, ada jemaat kami yang sering terganggu kalau dia masuk ke satu tempat yang baru. Lalu kami menjelaskan kepada jemaat ini bahwa hidup kita bukan hanya fisik, tetapi ada jiwa. Jiwa itu adalah pikiran dan hati kita. Kalau pikiran hati kita gelap, maka gelaplah perjalanan ini. Tetapi bukan hanya tubuh jiwa, ada roh. Makanya Yesus berkata kepada perempuan Samaria, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan hanya dengan roh, tetapi harus dengan kuasa kebenaran firman. Nah, inilah yang harus merubah hidup kita itu. Di Kolose 3 ayat 2 dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena apa? Karena yang di bumi ini sifatnya sementara. Itu ibaratkan pengantar untuk kita dapat sampai kepada Allah. Menjadi manusia baru adalah menjadi orang yang mau selalu diperbarui di dalam Tuhan. Itu yang bagian pertama. Kita bersyukur di masa sekarang kita sudah bisa merayakan Paskah. Kita telah melewati masa-masa yang sulit, di mana pandemi COVID pada beberapa waktu yang lalu, kita sering tidak bisa berkumpul. Tidak bisa juga melaksanakan aktivitas bahkan kegiatan gereja karena peraturan pemerintah demi kesehatan kita. Nah, dari situ bisa kita lihat apakah virus COVID-19 itu bisa kita lihat. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat tetapi nyata dan mengatur kita. Seperti itulah sebenarnya pemahaman kita jika kita masuk di dalam perspektif yang baru. Sesuatu yang belum tentu bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan dengan iman dan keyakinan kita. Walaupun peristiwa bangkitnya Yesus Kristus pada 2000 tahun yang lalu, tetapi itu bisa kita rasakan sekarang dengan iman dan percaya kita. Itulah kekuatan Allah yang tersembunyi bagi dunia ini. Tetapi bagi orang percaya itu nyata. Di Kolose 3 pasal 3 ayat 3 dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jika kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita,
maka hidup kita yang adalah hidup yang masih bergumul dengan dunia ini akan mengalami perlindungan dan penyertaan Tuhan. Penyakit tidak pernah hilang dari tubuh kita karena masih ada tubuh dosa. Tetapi penyakit itu tidak menjadi sesuatu yang mengatur hidup kita. Banyak orang takut datang ke gereja karena apa? Karena takut masih ada COVID. Ya. Bahkan ada orang yang tidak mau berkumpul. Katanya kenapa? Masih COVID. Itu banyak sekali. Masih situasi sekarang ini setelah pemerintah mengumumkan sudah aman, dia tidak mau juga datang gereja. Ada jemaat kami yang seperti itu. Jadi bagaimana kita harus melayani dia? Selain kita berdoa, kita usahakan untuk melaksanakan kunjungan pribadi. Bapak ibu saudara yang terkasih, ada kuasa yang di luar keterbatasan kita. Paulus berkata, aku hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Nah, ini harus kita imani, bahwa kita bisa hidup bukan hanya karena fisik ini. Sekalipun tubuh daging ini akan hancur lenyap, tetapi aku akan tetap dapat bersorak-sorai, bersekutu dengan Tuhan. Apalagi perspektif yang ketiga adalah prioritas kita. Di Kolose 3 ayat 4 dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Tetapi mungkinkah itu jika manusia lama masih kita pelihara? Kelakuan lama kita, pemikiran lama kita. Dalam peristiwa Paskah ini ada hari yang mendahulunya. Ini kan hari Minggu ya. Ada Jumat Agung ya, di mana Kristus disalib, Yesus Kristus disalib. Lalu apa yang terjadi ketika penyaliban tersebut? Ada 7 perkataan Yesus. Itu membuktikan kerinduan Allah untuk menebus seluruh dosa dunia ini. Dan darah yang tertumpah di salib itu mengalir. Ada sekarang penelitian di Israel bahwa darah Kristus Yesus di salib itu mengalir sampai ke bawah bukit Golgota. Ternyata di sana ada tersimpan tabut perjanjian. Kita tahu tabut perjanjian, setiap umat Israel berdosa, mereka hanya bisa ditebus dengan darah domba supaya dosa mereka diampuni, dan itu ditaruh ke tabut perjanjian. Genaplah sudah firman Tuhan. Peristiwa tersalibnya Yesus, darah yang tercurah sampai ke tabut perjanjian menggenapi seluruh rencana Allah. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita masih bertahan dengan pola pikir hidup yang lama itu? Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, jangan terbawa oleh arus dunia ini. Arus dunia ini sekarang pasti lebih mengagumi orang yang putih daripada orang yang tidak putih. Oleh karena itu banyak sekali produk-produk yang bertujuan untuk memperbaiki penampilan. Padahal itu hanya penampilan luar, belum masuk kepada penampilan secara rohani. Ada lagi sekarang kebetulan kepada mungkin kaum perempuan ya, supaya tidak terganggu dengan penampilan itu, bukan hanya kulit tetapi juga alis mata, bahkan bulu mata ya. Jadi akhirnya alis mata ditato, bulu mata dicatok. Ada jemaat bertanya, Pak Pendeta, dosakah kami jika kami mentato alis atau mencatok bulu mata? Apa yang mau dijawab itu? Karena semuanya akan berlalu. Nanti ketika kita sudah berumur, lansia, berkerut semua, maka catok itu akan turun ya. Dan bagaimana dengan alis mata itu? Turun lagi menutupi mata itu. Karena dia permanen ya. Nah, itulah fisik. Itulah sesuatu yang tidak membangun hidup kita sementara. Oleh karena itu apa yang diinginkan? Jangan tergantung kepada penampilan fisik semata. Tapi bangunlah hidupmu manusia rohani yang akan membangun imanmu kepada Tuhan. Apa artinya kematian Kristus bagi kita? Jika kita masih hidup di dalam pola pikir yang lama. Pola pikir yang lama tidak berbicara hanya sekedar polanya, tetapi sudut pandang, perspektif kita melihat orang dengan cara yang negatif.
Bagaimana kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, Pak Pendeta? Kita melihat orang seperti Yesus melihat. Ketika Yesus melihat orang banyak, lalu tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Ada berapa banyak kesaksian dalam Alkitab yang dicatat bahwa Yesus sepanjang hidupnya tidak pernah henti-hentinya, sampai bahkan di jam istirahatnya sendiri pun masih banyak orang yang datang untuk dilayani. Jika kita benar sebagai pengikut Kristus yang mau menyangkal diri memikul salib, apakah kita membuat tekad dalam hati kita sekarang dengan perayaan Paskah ini, saya akan turut bersama untuk memperhatikan orang lain, bahkan terlebih memikirkan keselamatan mereka, mendoakan mereka, bersahabat dengan mereka, bahkan berusaha untuk memberikan dukungan yang membawa mereka untuk melihat bahwa dunia ini sementara, tetapi hidup bersama Tuhan itu selama-lamanya. Yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita saat ini merenungkan tentang kebangkitan Kristus adalah bahwa dengan apakah kita bisa diselamatkan. Roma 6 ayat 6 berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, ini merupakan sebuah panggilan kepada kita supaya kita tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Dan selanjutnya apa? Supaya kita mau untuk dijadikan manusia baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah yang harus kita bangun sekarang ini. Supaya kita jangan merasa bahwa hidup kita hanya tinggal di dunia ini. Sebab kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan sorgawi. Filipi 3 ayat 20 berkata, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situlah juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bawa hidup kita, bahwa persekutuan kita ada bersama Tuhan. Hidup yang sementara ini akan berlalu, tetapi kebangkitan Kristus akan membangun iman dan percaya kita untuk melangkah bersama Dia. Sebab siapakah kita sebenarnya di hadapan Tuhan? Pernahkah kita bertanya, Tuhan, siapakah aku ini? Sehingga aku harus layak dan menerima kuasa kasih kebangkitan-Mu. Jika kita mengingat diri kita sebagai manusia berdosa yang memang masih jatuh di dalam dosa. Martin Luther berkata, manusia berdosa yang ditebus oleh darah Kristus masih jatuh di dalam dosa. Apakah Kristus akhirnya menjadi sia-sia? Tidak. Karena apa? Lewat penebusan itu kita telah dimampukan untuk hidup di dalam roh, di dalam iman kita. Ada kekuatan roh Allah yang Tuhan taruhkan bagi kita. Oleh karena itu ketika kami melayani jemaat kami saya katakan ada kekuatan Allah yang sudah diberikan kepada kita. Jangan sia-siakan. Izinkan Dia untuk memimpin tubuh, jiwa, dan rohmu. Sehingga engkau boleh berkenan untuk merayakan kebangkitan Kristus di dalam hidupmu. Mari bangkit Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jangan tinggal hanya mendengar, tetapi lakukanlah sebagai buah dari imanmu. Sebab Tuhan berkata, bukan orang yang berkata-kata yang aku akan terima, tetapi setiap orang yang mendengar dan melakukan firman-Ku. Jadi benih itu tidak tinggal di batu, tidak tinggal di semak duri, tidak tinggal di pinggir jalan, tetapi di tanah yang subur, berakar, berbuah, berlipat kali ganda. Kiranya lewat khotbah ini ada kuasa Tuhan yang memampukan seluruh jemaat Tuhan untuk hidup di dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau menghadirkan bagi kami suatu anugerah yang besar, kebangkitan Kristus, sehingga kami boleh melangkah dari pola pikir yang lama masuk kepada kehidupan yang baru di dalam terang firman-Mu. Jangan biarkan kami Tuhan menyesali kehidupan-kehidupan lama tanpa pertobatan. Sebab sesungguhnya Tuhan menginginkan pertobatan kami. Jikapun saat ini kami masih memiliki banyak keterbatasan dan kelemahan, kami mohon
Biarlah kami mau terus bertumbuh di dalam pengenalan akan kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami dibangun di dalam pola pikir Kristus dan berjalan di dalam pertolongan Roh Kudus, sehingga setiap langkah dan perjalanan kami berbuahkan kasih, kebenaran, dan keadilan untuk membawa dunia ini, jemaat Tuhan, bahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka dibangun berjalan bersama Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang melayani di Yayasan Badan Kerjasama Marturia ini. Berkati Tuhan seluruh para hamba-Mu yang melayani menjadi pelayan-pelayan yang terus berkobar-kobar semangatnya. Bahkan terkhusus dalam ibadah Paskah ini, ketika kami mendengarkan semua rangkaian acara ini, baik dari nyanyian, pujian, pemusik, para orang tua kami yang memainkan saksofon, dan juga para song leader, dan semua para pelayan-pelayan multimedia. Berkati Bapa, sehingga semua kerjasama pelayanan ini menjadi anugerah yang besar, dimanapun kami berada menjadi berkat. Terima kasih untuk bangsa dan negara kami. Di dalam situasi perubahan pancaroba iklim, masih banyak terjadi beberapa bencana. Kami berdoa Tuhan, kuatkanlah pemimpin kami Presiden Jokowi untuk terus memimpin di dalam hikmat Tuhan untuk mengatur bangsa dan negara ini. Bahkan juga kami berdoa untuk HKBP dalam proses penyelesaian dana pensiun dan juga sentralisasi keuangan. Tuhan memberkati sehingga seluruh HKBP dimanapun kami berada adalah bagian dari kebangkitan Kristus, sehingga apapun yang kami ikuti dalam program pelayanan HKBP, semuanya itu membawa kehidupan baru, semangat yang baru, bahkan juga sukacita yang baru. Terlebih kemampuan gereja kami untuk semakin memperlebar, memperluas pelayanan penginjilan ke seluruh tempat di mana Injil belum pernah diberitakan. Berkati Tuhan para program pelayanan Marturia yang terus bergerak untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Lewat kebangkitan Kristus ini, semua jemaat Tuhan dipanggil, diajak, diserukan untuk bersama-sama mau menjadi pemberita-pemberita Injil dimanapun kami berada. Melalui kehidupan kami, melalui kesaksian kami, melalui pelatihan-pelatihan penginjilan, bahkan juga melalui praktek-praktek penginjilan yang kami lakukan. Terpujilah Engkau Bapa, jadilah kehendak-Mu bagi kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.